Kalau SMP saya dulu bisnisnya nasi goreng udah. Akhirnya kayak teman-teman saya tuh ngasih inspirasi, kenapa nggak kamu jual? Akhirnya ya udah saya jual dengan harga 7.000 8.000 udah sehari itu udah habis gitu. Akhirnya saya bisa nabung uang saku untuk ke luar negeri dari situ. Jadi untuk teman-teman yang mau mengadakan event apa saja, tentunya juga harus melalui suatu prosedur. Prosedurnya harus pengajuan izin ke Satgas Covid yang ada di pemerintah Kota Surabaya. Loh hei, anak caci. Get no wis. Ayo rek, ketemu meneh jagongan Surabaya. Jagongan karo cacake arek Surabaya. Hari ini kita mau jagongan, mau ngobrol, mau bertukar pikiran dengan anak muda yang multi talenta. Arek isok sembarang iki. Ya lucu, ya pinter. Jarine anake raja. Sebab namanya, namanya itu memang ada unsur rajanya, Hubert King. Nah, ini ya tentunya menjadi penasaran mungkin teman-teman. Tapi asli arek Surabaya. Lahir Procot ya toh, dari Surabaya, oma yang Surabaya. Mereka juga semenjak SMP pernah berbisnis, sudah mulai berbisnis. Ceritanya nanti akan kita tanyakan langsung dan kita sapa. Gimana, Bro Hubert? Halo Sehat? Pak, sehat alhamdulillah. Enak panggil Cak aja ya? Oke Cak, siap. Iya. Selamat pagi Cak. Pagi, hari ini Cak, pagi hari yang tentunya kita akan jagongan. Siap. Surabaya ini jagongan. Jagongan. Ngobrol-ngobrol ya toh. Ngobrol. Kenapa sih kok namanya Hubert King? Itu nama asli apa Kingnya tambahan? Kalau Hubert King sendiri emang nama asli Cak. Oh, nama asli. Bener, nama asli. Itu diambil dari musisi luar negeri. Oh. Blues dari BB King, Oh, gitaris ya. The Blues. The Blues. Itu gitaris. Genrenya blues tapi cuman aku nggak tahu nama bandnya apa. Cuman dia genrenya blues, dia emang gitaris BB King. Terus yang Hubertnya itu dari Al Hubert atau apa gitu saya lupa. Jadi dijatuhin satu jadi Hubert King karena papa saya dulu juga suka sama musisi luar negeri. Ya? Iya. Oh. Emang pemain gitar juga. Pemain gitar juga bapaknya? Iya, ya? benar. Dari keluarga musik berarti ya? Musisi ya? Benar, musisi seperti itu. Terus ibunya apa nggak protes lah? Ini bukan keturunan raja kok nama King. Kayaknya sih enggak. Enggak ya? Karena kalau mama dulu itu malah mau dikasih nama Muhammad juga. Oh, depannya kasih nama Iya. Muhammad. Cuman Iya, papa iya. nggak setuju. Oh, nggak setuju ya? Jadi Iya. kurang sambung mungkin. Kurang cocok aja. Muhammad Hubert King jadi Iya. enggak. Nggak ada sambung-sambungnya. Nggak ada sambungannya ya? Iya. Nah, setelah itu Hubert dulu memang hobi hobi bisnis ya Iya. sejak kecil. Ceritanya gimana itu? Sejak SMP saya udah diajarin bisnis sama orang tua saya, Pak. Oh, gitu. Jadi waktu itu karena saya ada pertukaran pelajar di luar negeri pada saat Di mana itu, Pak? di Australia. Pada saat SMP? SMP. Oh, iya. iya terus? Saya keterima di pertukaran pelajar SMP di Australia. Akhirnya saya berpikir bahwa kalau saya SMP ini minta duit ke orang tua ke luar negeri kan nggak enak tau, Pak. Nggak enak, Kak. Jadinya mending orang tua yang bayarin ke sana, saya yang pakai uang sakunya sendiri dari SMP. Bisnis apa waktu itu? Kalau SMP saya dulu bisnisnya nasi goreng udah. Nasi goreng? Iya, nasi goreng kecil aja gitu dibungkus saji. Terus dijual kemana? Dijual ke teman-teman. Pertama itu sebenarnya tuh nggak ada niatan jual nasi goreng. Jadi kayak mama saya itu bawa nasi goreng untuk saya bekal kan. Terus dicoba sama anak-anak, enak. Ngincipin enak. Dia diincipin tuh enak. Akhirnya kayak teman-teman saya tuh ngasih inspirasi, kenapa nggak kamu jual? Akhirnya ya udah saya jual dengan harga 7.000 8.000 udah sehari itu udah habis gitu. SMP-nya di mana sih dulu? Di Saim. Oh, di Saim ya? Di Saim. Sekolah Insan Mulia. Sekolah Insan Mulia. Iya. Waktu itu tiap hari. Tiap hari semenjak ya itu teman saya bilang, mending kamu jualan itu. Iya, tiap hari. Akhirnya saya bisa nabung uang saku untuk ke luar negeri dari situ. Dari situ ya? Dari situ, alhamdulillah dari situ. Nasi gorengnya itu tiap hari berapa porsi? Kalau nasi goreng tuh misalnya hari ini saya bawa 10, jadi besoknya saya tawarin ke anak-anak. Kamu mau pesen nggak gitu? Jadi nggak sisa. Iya, nggak sisa. Jadi aku bawanya nggak lebih. Jadi pas untuk anak-anak aja gitu.
Setelah di Australia, di mana? Di kota apa? Di kota Perth. Oh, di kota Perth, dekat sini Perthnya, ya, kota iya, Perth, kota dekat. pelajar memang. Apa yang didapat dari sana? Kalau dapat dari sana sih mungkin pengalaman muridnya sekolahnya di sana itu lebih enak gitu, lebih tertata gitu Pak ya. Terus ketika kita bertemu dengan orang lain itu gimana cara ngobrolnya kayak gitu sih. Terus mungkin tata cara ketika kita di luar, kalau di Indonesia orangnya tuh kan kayak gini di luar tuh. Kalau dia tuh lebih gimana ya Pak ya? Kayak kalau kita kan los gitu ngobrolnya, los. Kalau dia tuh kayak harus sekat ada ya? tertata gitu. Apa sih gitu. Jadi kalau nggak nyambung ya Nggak bisa. nggak bisa. Waktu itu ikut duta yang diadakan oleh Pemkot Surabaya atau dari provinsi? Yang mana? Pertukaran pelajaran. Oh, pertukaran pelajaran. Pertukaran pelajaran ini dari sekolah sendiri, dari SAIM sendiri. Oh, SAIM sendiri SAIM ya? sendiri yang mengadakan. Jadi yang mengadakan ya? Iya, jadi dia kolaborasinya sama Australia langsung. Australia langsung Perth ya? Perthnya Oh, gitu. bukan dari pemerintah kota ya? Enggak dari pemerintah kota. Ya. Berapa hari waktu itu di Perth? Hampir 1 bulan kalau nggak salah. 1 bulan, loh? 2 minggu 3 minggu. Oh, berarti homestay-nya ikut orang tua di sana ya? Iya, homestay-nya ikut orang tua di sana. Orang tua asuh di sana ya? Orang tua asuh di sana. Kebetulan saya dapat orang tua di sana tuh yang seagama, Cak. Jadi enak lah kita ya, bisa sholat bareng gitu. Itu ya? Iya. Di Perth itu memang kota pelabuhan ya, kalau di Australia Iya, dia kota benar. pelabuhan, juga termasuk kota pelajar. Setelah itu berapa orang yang berangkat dari Surabaya? Kan itu sebenarnya daftar Pak, gitu. Oh, daftar ya? Terus ada kualifikasinya dan Ada seleksinya juga? Ada seleksinya juga. Jadi kebetulan saya keterima alhamdulillah itu dari 40 orang. 40 orang, Yang keterima 15 orang. separuhnya ya? Iya, cowok cewek termasuk saya. Cowok cewek di sana ya? Cowok cewek di sana. Nah, setelah dari Perth tentunya kembali lagi ke Ke Indonesia. Iya. Kegiatan-kegiatan yang mulai dirintis di SMP mungkin ikut OSIS atau apa untuk kegiatan? Kalau SMP sih saya nggak ikut OSIS Oh, nggak Pak. ikut? Iya, organisasi untuk di dalam kampus maupun di luar tuh masih belum. Kalau semenjak Kalau SMP. di luar? Kalau di luar juga masih belum sih Pak. Belum ya? Iya, masih kayak nyari-nyari yang enak, nyaman gitu, Cak. Karena di Insan Mulia sendiri ini kan sekolahnya itu bebas. Iya, bener. Bebas dan sekolah bermain. Sekolah dengan alam. apapun lah bebas. Nah. Dari kaosnya juga, iya. Sekolah alam. pertama Sekolah kali, lah, ya. bener. Setelah lulus SMP daftar ke SMA SMA homeschooling. di homeschooling itu. Di ya? homeschooling itu. Nah. Di situ. Apa sih bedanya sekolah pada saat di kelas gitu? Hah? SMP di kelas sama guru sama teman. Kalau di homeschooling kan lebih private lagi. Lebih private. Bedanya apa? Bedanya dari temennya sih Pak. Dari temennya Cak. Kalau homeschooling kan temennya dikit Sedikit. aja. Iya, jadi cuman kita bisa melihatnya cuman orang-orang itu aja Cak. Cuman kalau SMP kan Banyak, luas banyak, gitu, bisa banyak. lihat adik kelas, bisa lihat kakak kelas, bisa lihat itu. Gitu. Di homeschooling berapa muridnya? Muridnya totalnya satu homeschooling tuh 30-an Cak. Oh sedikit ya? Iya, satu kelas kalau saya tuh dulu 13. 13 ya? 13, ceweknya tuh 3 kalau saya. Ceweknya 3 ya? Ceweknya cuma 3, cowoknya yang banyak. Apa nggak terasa bosen gitu ya? Pasti bosan, makanya setelah saya pulang homeschooling itu langsung main di luar gitu. Nggak mungkin betah. Kita melihat dari jejak digitalnya juga termasuk kemarin duta vaksin. Apa yang memotivasi anak-anak muda menjadi duta vaksin? Motivasinya sebenarnya agar mempermudah warga Surabaya sendiri Mengedukasi. tentang vaksin sendiri dan bijaksana untuk melakukan vaksin sendiri seperti itu Pak. Jadi mengajak anjuran warga, terutama anak-anak milenial, anak muda, agar bisa vaksin dengan baik dan benar gitu. mereka mau vaksin. Iya, intinya mau vaksin gitu. Intinya Pak. mau vaksin. Intinya mau Karena vaksin. Vaksin ini adalah hal yang cukup membantu dalam Apapun di. penanganan COVID-nya, kan seperti itu. Iya. Pernah juga bisnis di apa waktu itu? Kalau bisnis, saya pernah melakukan bisnis pertama kali itu F&B itu Pak. Apa? F&B. Apa itu? F&B itu food and beverage. Jadi di bidang F&B. Kan banyak sekarang bisnis tuh yang bidang F&B, jasa, produk dan lain-lain gitu kan. Jadi saya lebih turun ke F&B karena
dari SMP dulu yang saya cerita tadi itu kan udah turun ke F&B, udah mulai, jadi saya paham. Cuman yang setelah SMA ini saya jatuhnya ke kopi, kafe gitu, kopi karena dulu saya pernah jadi bukan jadi barista, kayak pengalaman kerja di coffee shop sebelum saya buka sendiri seperti itu. Buka kafe di mana? Di Dharma Wangsa tempatnya. Namanya? Namanya dulu Katalog Kopi. Katalog Kopi. Iya, itu dulu, Pak. Dulu di Katalog Kopi, terus sempet juga saya buka di Gadun Coffee. Terus buka di Coklat Jadul yang jenengan Coklat Jadul. Iya, Coklat Jadul itu. Cuman sekarang saya udah nggak pegang di Katalog Kopi. Terus di Gadun Coffee sudah tutup, Pak. Ya, terus karena pandemi mungkin ya. Oh enggak, karena kontraknya udah selesai. Oh, kontraknya udah selesai. Ya, yang Gadun itu udah kontraknya udah selesai. Tuh, terus kemudian yang Coklat Jadul itu emang saya tutup karena pandemi. Karena pandemi ya. Akhirnya sekarang ini kegiatan-kegiatan yang di luar buka kafe dan segala macam, pernah juga mempelajari jadi apa? E-sport. Iya, dulu sempat pernah bermain e-sport sama mendapatkan uang ya gitu ya? Mas Lana. Iya, alhamdulillah pernah dapat uang dari situ. Begitu ya? Pernah dapat uang saya dari situ. Walaupun tidak banyak tapi pernah merasakan mendapatkan uang dari situ, Pak. Apa sih tertariknya di main di e-sport itu? Yang menjadi daya tarik, hadiahnya atau apanya? Kalau saya sendiri sebenarnya dari hobi, Pak, kalau main game itu. Awalnya tuh iseng-iseng aja gitu main. Karena kan game-game yang sekelas Call of Duty dan lain-lain itu kan hanya ada di PC dan PS sebenarnya. Cuman kalau di HP kan lebih menantang gitu, lebih Pak. Menantang ya? Iya, akhirnya saya coba dan iya akhirnya enak keterusan gitu. Terus nyoba masuk e-sport di Surabaya, akhirnya ya pernah. Saya itu kalau melihat anak-anak main e-sport kadang-kadang pusing juga karena berjam-jam. Iya. Mereka itu melihat HP. Saya melihat 5 menit aja pusing saya. Iya, anak-anak saya tadi asiknya gitu loh. Yang bikin penasaran atau kecanduannya apa ya sebenarnya? Mungkin dari vibes-nya untuk bermain game mungkin ya, atau keseruannya, Pak ya, main sama teman-teman gitu. Padahal ada yang nggak kenal itu ya? Ada, Pak. Ada yang nggak kenal. Ada yang nggak kenal. Pertamanya nggak kenal itu, lama-lama setelah main bareng ya kenalan gitu. Terus ya udah sering main bareng gitu. Terus dapat teman banyak gitu kan. Terus hadiahnya di mana itu ya? Hadiahnya biasanya online sih kalau sekarang, Pak. Iya, cuman kalau kadang kan kalau dulu kan ada turnamen offline-nya di Surabaya gitu. Iya sekarang. Jadi kalau dulu turnamen di Surabaya itu ya hadiahnya emang sertifikat uang gitu, piala gitu. Cuman kalau online biasanya rata-rata sertifikat sama uang. Sertifikat sama uang. Iya, biasanya gitu. Ada panitianya itu ya? Ada panitia. Mungkin biasanya panitia dari teman-teman sendiri yang punya e-sport kadang gitu. Mereka untuk bisa membuat suatu lomba. Biasanya gitu. Sekarang ini kan sudah mulai marak lagi ya. Iya. E-sport gitu. Kemarin saya di Untak juga ditawari gimana kalau pakai piala wakil-wakil kota. Oke, nggak ada masalah. Jawa Pos kemarin juga bilang seperti itu. Gimana, Caci kalau pakai piala wakil-wakil kota kita nggak masalah, pakai aja. Dan kebanyakan memang anak-anak muda semua itu ya. Iya, rata-rata emang sekarang cowok cewek juga banyak. Cewek jarang ya cewek ya. Kalau sekarang malah cewek ranahnya untuk. Cewek banyak sekarang. Sekarang banyak cewek, Pak. Oh gitu ya. Iya, Cak. Sekarang banyak cewek. Oh, cewek juga ikut main, asik gitu ya? Iya, cewek juga main game gini sekarang. Itu pakai tim nggak itu? Tim? Ada tim? Iya, ada timnya sendiri. Cewek-cewek sendiri, cowok-cowok sendiri. Berapa orang itu timnya? Kalau game itu biasanya rata-rata 4 sampai 5 orang satu timnya. Satu timnya ya? Satu timnya segitu. Banyak ya? Iya, sama cadangannya kadang 6 sampai 7. Oh, ada cadangan ya? Ada, pemain pengganti lah istilahnya ketika pemain intinya nggak bisa main, capek atau mungkin dia lagi mungkin cadangannya yang main. Oh gitu ya. Iya. Tentunya memang anak-anak muda sekarang itu kan banyak inovasi, apalagi di zaman digitalisasi seperti ini semuanya serba digital. Benar. Dan saya lihat juga Hubert juga sebagai selebgram, ya toh? Ya. Apa yang mendasari sekarang itu menjadi selebgram? Sebenarnya kalau mendasari sih nggak ada sih, Pak. Terus? Cuman kalau saya dulu sih nggak tahu tiba-tiba itu kayak udah terjerumus sama teman-teman bahwa kamu itu selebgram itu. Padahal sebenarnya saya itu dulu malah dikenal sebagai entrepreneur. Iya, karena kan sering berbisnis, terus bantu teman-teman bisnis, terus sering ngisi seminar gitu kan. Tapi jatuhnya sekarang malah ke influencer atau selebgram gitu.
Yang pertama kali diupload dan memang menjadi suatu daya tarik apa waktu itu? Waktu jadi influencer atau teman-teman itu taunya saya ini komedi. oh komedi ya? Kontennya lebih ke komedi. Dulu waktu saya viral video itu pertama ketika saya ke McDonald drive-thru itu, tapi saya jalan kaki. Drive-thru jalan kaki? Iya. Sebenarnya kan nggak itu itu? Iya, sebenarnya nggak bisa. Tapi saya bisa gitu. Dulu di Basuki Rahmat apa? saya. McDonald? Oh, McDonald yang di ini? Basuki Rahmat. Terus tanggapannya orang-orang yang jualan gimana? Nggak, ya biasa aja Cak gitu. Mereka malah melayanin aja gitu. Temen saya nyuting dari belakang gitu kan. Terus jalurnya drive-thru, tapi saya jalan kaki. Ya udah pesen aja, udah mbaknya ngasih, kakaknya udah saya pulang Cak makan gitu. Oh, dikira mobilnya di parkiran Pak? Iya. Ya di situ mulai viralnya itu 2019 itu ya? Waktu corona kok. Waktu itu udah waktu corona. Iya, jadi McDonald tuh nggak boleh makan di situ. Jadi kayak iseng aja nyoba gitu. Ternyata viral video. Viral juga ya? Iya, di TikTok, di Instagram gitu. Sekarang sudah lebih asik ke sana ya sekarang ya? Saya lebih asik ke Instagram sih Pak. Instagram iya, karena saya main Instagram udah lama. Tahun berapa? 2015-16 lah. Oh, lama ya? Iya. Instagram itu? Main Instagram dari tahun segitu. Itu semenjak SMA ya? Kalau tahun segitu ya? Iya, SMA. SMA ya? Main SMA. SMP itu nggak main saya. Belum. Masih Twitter, Facebook. Masih Twitter, Facebook ya. Instagram mungkin sih baru-baru. Iya, mungkin masih. Ya nggak bisa chat-chatan, masih nge-like gitu. Nge-like aja ya. Iya. Mungkin masih gitu. Sekarang ini Instagram macam-macam sekarang udah banyak. Iya, udah banyak fiturnya. Media sosial sudah nggak karu-karuan. Iya, banyak sekali. Setelah lulus SMA melanjutkan kuliah. Kuliah saya di UNER. Di UNER ya? Iya, Fakultas Vokasi. Vokasi itu jurusannya apa? Jurusannya manajemen hotel. Manajemen perhotelan, Cak. Berarti masih dalam entertain ya? Iya, masih lingkup entertain. Lingkup entertain ya? Sebenarnya saya dulu nggak mau kuliah, Cak, jatuhnya. Karena di homeschooling saya udah diajarkan entrepreneur juga. Jadi bisnismen juga gitu ya? Jatuhnya diajarkan bisnis, dan aku mikir kalau misal kuliah eman gitu Pak jatuhnya. Karena nanti takutnya pengalamanku di bidang entrepreneur ini nggak jalan gitu. Tapi orang tua pengennya saya kuliah gitu. Sementing untuk ijazah sih. Sebelum dilanjut, kita break dulu. Balik neng, ini jagongan karo Hubert King. Ternyata anak muda yang penuh talenta ini bukan cuma pinter berbisnis, juga mempunyai jiwa sosial, pernah menjadi duta vaksin, dan tentunya juga sekarang ini mereka juga jadi selebgram. Tetapi mereka juga pinter bermain musik. Tentunya yang dikatakan multi talenta tadi, semuanya mereka bisa mengikuti dan bisa bermain. Hubert? Iya, Cak. Ya apa nyanyi dah? Ayo wis, ketno ayo. Ayo. Oke. Lagu ini khusus ya? Oke. Siap. Rare sok melok kabeh iki ya, cek rame ya. Iya. Ayo. Oke. Gawat. Suatu malam ku sendiri, ada temanku nanti. Di sekitarku lihat dia, tiada seindah dulu. Mungkinkah ini berakhir? Aku tak patah hati, walaupun ku berkata bukan itu. Ku semakin dalam dan sepi,
hanya mimpi, hanya mimpi. Ket no wes. Sing penting, ya ini tadi sudah kita dengar. Memang alatnya seadanya cuma gitar, makanya ya belum sempurna betul. Tapi nanti lain waktu pasti ada alat yang komplit. Wah, mainnya lebih jos lagi, lebih jos lagi. Ubat tentunya pernah mengalami suatu kegagalan di bidang bisnis Pak Raffi. Itu kendalanya apa sih? Bisa diceritakan? Kalau di dalam berbisnis tuh kendalanya yang pasti utama adalah teman sendiri. Oh gitu ya? Pasti bukan kita menyalahkan teman atau tidak ya. Cuman ketika kita berbisnis bersama teman atau orang yang kita nggak kenal, pasti jatuhnya kan akan menjadi teman. Oh iya. Dan itu pun ketika kita udah nggak jadi orang yang bisa mempunyai pendirian sendiri atau mempunyai ego yang tinggi, pasti susah aja. Kayak gitu. Karena kan mungkin misalnya aku punya teman gitu, Cak. Dia visi misi dalam berbisnis nih pertama enak gitu ya. Maksudnya sama. Tapi ketika bisnis jalan itu jalan mungkin atau udah besar gitu ya, Cak. Pasti visi misi dia pasti beda. Berpikirnya lain-lain. Pasti beda gitu. Yang dia pengennya uang, dia nggak ngapa-ngapain dapat uang banyak misal kayak gitu, atau pingin dia bisnisnya ditambahin tapi secara finansial atau strategi dia nggak tahu, itu kan mungkin bisa jadi seperti itu. Itu yang bisa menyebabkan bisnis kita nggak karuan. Jadi teori, Ubud kan sekolahnya juga ke arah sana. Iya. Jadi teori yang di kuliah pada saat diterapkan itu memang bisa tidak sejalan juga ya? Bisa. Di lapangannya ya? Bisa aja. Tergantung kita juga memanage bisnis itu sendiri seperti apa gitu. Walaupun kita udah punya pengalaman. Kita udah tahu nih, maksudnya berbisnis yang seperti ini tuh gimana. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa menjalankan itu sesuai dengan yang kita inginkan atau standarisasinya seperti itu, ya mungkin susah seperti itu. Paling enak memang mengelola punya sendiri ya. Paling enak mungkin jalan sendiri ya. Otaknya itu otak kita sendiri, tapi kita juga punya tim di belakang. Seperti itu. Jadi kita bisa mengatur, memanage, dan cash flow-nya juga bisa kita atur ya. Kita tahu sendiri. Kemampuan kita bisa kita ukur. Benar. Jadi ambisinya itu luar biasa, tapi kalau kemampuan dan modalnya juga terbatas, juga susah juga ya? Iya, susah juga seperti itu. Itu yang terjadi ya? Itu yang terjadi sebelum pandemi. Sesudah pandemi mungkin orang-orang mungkin banyak kayak bilang, ini PPKM gini-gini. Mungkin keterbatasan waktu. Mungkin pengunjung juga. Iya, pengeluaran semakin banyak, tapi pemasukan tapi pemasukan nggak ada. Gitu ya. Seperti itu. Berapa orang waktu bisnis kemarin? Kalau yang Gadun Coffee itu saya 3 orang aja. 3 orang ya? 3 orang. Kalau Katalo ini banyak, Cak. Sebenarnya Katalo ini bukan punya saya, punya papa saya. Yang investasi itu papa saya, Cak. Cuman yang untuk pengelolaan saya disuruh ngelola. Iya. Katalo yang di Dharmawangsa. Iya, seperti itu, Cak. Kalau yang di Duku Kupang itu saya sama 3-4 orang teman saya. Oh, gitu ya. Iya, seperti itu, Cak. Itu sempat merugi juga ya? Kalau yang coklat tuh merugi, Cak. Merugi ya? Yang merugi. Kalau Gadun itu sempat naik terus turun ya gitu. Karena kondisi situasi ya. Kondisi situasi seperti itu. Meruginya cukup lumayan ya kalau gitu. Kalau yang coklat tuh kayaknya lumayan banget. Lumayan banget ya? Iya. Dengan kondisi tempat yang seperti itu, yang Cak Ji pernah datang sama teman-teman itu kan sebenarnya bukan jalan yang strategis menurut saya gitu kan, karena itu satu arah sebenarnya. Satu arah, betul. Jadi bukan orang yang lalu lalang gitu, Cak. Jadi susah gitu kan. Cuman dari situ saya ngasih teman-teman pengalaman yang belum pernah berbisnis seperti itu, Cak. Jadi, tapi sekarang ini kan gini ya, kita banyak dibantu dengan teknologi digital. Benar. Karena yang namanya orang jualan itu meskipun ditempati di kampung, tapi kalau makanannya sudah terkenal kan dicari orang. Iya, benar. Itu seperti itu ya. Strateginya seperti itu ya. Iya. Jadi nggak perlu kita itu buka yang besar-besar di jalan besar, tapi kalau mereka tidak bisa mengelola dengan baik, tidak bisa mempromosikan pun juga percuma kan begitu. Iya. Dan akhirnya juga contohnya begini, contohnya sekarang ini
banyak perusahaan-perusahaan raksasa kayak Giant Group, kayak apa ya, grupnya itu, itu banyak tutup juga. Iya. Karena persaingannya dengan produk-produk yang dikelola di rumah-rumah. Mereka bisa melalui online, macam-macam lah, teknologi seperti itu. Benar, Cak. Ya, nah, yang kemarin apa nggak bisa diterapkan seperti itu, meskipun jalan terus? Kalau soal platform digital yang pastinya kita udah jalan semua, Cak. Oh iya. Cuman di satu sisi ketika kita bermain digital tapi kita tidak tahu algoritmanya atau performa dari media sosial itu sendiri, mungkin itu yang susah, Cak. Kayak gitu. Jadi harus mengetahui ya? Iya, kita harus tahu. Jadi misal kita jualan kopi nih, karena kopi sekarang udah banyak, Cak, contohnya. Yaitu di permainan digital itu kopi ini mau diapain, Cak, gitu. Kan orang sekarang tuh juga banyak nih yang bermain kopi, tapi nggak hanya di kopi-kopian juga, Cak, kayak gitu. Setelah kemarin agak merugi, nggak ada keinginan lagi untuk mau rencana. Kalau untuk masalah bisnis, insya Allah saya tahun depan ini rencana mau diajak teman saya bisnis travel agent, ya. Travel agent, jadi traveling ya? Ya, traveling. Cuman itu belum tahu pasti apa enggak gitu. Cuman kalau ke F&B nantinya ketika saya jatuh ke F&B lagi, saya nggak mau ke kopi-kopian lagi, Cak. Kayak gitu. Kenapa? Karena udah bukan ya ada kapoknya juga, terus mungkin udah pengalamannya udah ada gitu, Cak. Jadi mau nyoba ke F&B yang lain seperti itu. Mungkin balik ke makanan lagi. Ke makanan lagi ya? Iya, kan itu kan minuman, Cak. Mungkin dulu pernah ke makanan juga ya? Iya, pertama nasi goreng itu, Cak. Iya, pertama makanan, terus ke minuman. Terus sekarang mau nyoba ke makanan lagi. Ke makanan lagi. Iya. Ya, tentunya memang semua itu kan memang ada suatu pekerjaan tidak harus mulus, tapi paling tidak harus ya kita ini suatu pengalaman. Benar. Pengalaman yang kiranya tapi jangan pernah kapok ya. Iya, pasti. Jangan pernah kapok, tetap mencoba, akhirnya nanti insya Allah akan bisa menemukan satu jalan, di mana jalan itulah yang nanti akan bisa dirintis dan akan bisa berkembang. Kalau saya melihat dari teman-teman yang lainnya memang ada hal-hal semacam itulah, ada turun naiknya. Suatu kehidupan itu ada turun naiknya, tapi itu suatu cobaan dan pengalaman yang kiranya untuk memacu kita supaya lebih giat lagi, lebih semangat lagi, dan dari pengalaman itu nanti kedepannya akan menemukan satu jalan yang apa yang pernah diinginkan. Siap. Terus untuk waktu duta vaksin kemarin itu berapa orang ya yang ikut? Kalau duta vaksin sendiri ada 3, Cak. Jadi ada 2 cowok, 1 cewek. Sebenarnya 4. Anak-anak itu nyarinya 4, Cak. 2 cowok, 2 cewek. Tapi mungkin karena cowok-cowok ini yang susah mungkin ya. Akhirnya saya lah yang cowoknya. Ceweknya 2. Ceweknya 2. Gitu. Ceweknya di mana waktu itu? Ceweknya Vidi Marsa itu, Cak. Oh iya. Vidi Marsa sama Jazila. Jazila ya? Jazila itu masih SMA. Masih SMA ya? Masih SMA. Yang satunya Vidi Marsa. Berapa hari waktu itu? Itu jatuhnya bulan, ya. Bulan ya? Bulan. Itu dari saya setelah kena penyakit asam lambung dan OTG COVID itu, setelah itu 2 mingguan itu akhirnya saya jadi duta vaksin itu tadi. Duta vaksin ya? Iya. Bisa cerita pengalaman saya. OTG-nya itu cerita ke teman-teman yang lainnya. Iya, gitu. Itu keliling kemana aja waktu itu? Waktu itu pertama saya ke lapangan Tor, ya. Oh, lapangan Tor ya. Pertama yang ada vaksin itu. Ya, pertama sebenarnya saya diajak yang Tambak Sari. Oh, Tambak Sari yang besar ya, itu. Cuman karena saya belum fit, benar-benar fit. Mending saya di rumah dulu, Cak. Terus satunya next yang besar itu di lapangan Tor itu, iya. Setelah itu keliling belusukan gitu, iya. Yang siapa ada vaksinisasi, datang memberikan. Cuman nggak semua vaksin sih, Cak. Tidak semua vaksin ya? Iya. Yang besar-besar aja. Yang dibatasi, yang pokoknya dari teman-teman gitu. Itu ya? Kayak gitu, Cak. Marsa juga ikut semua? Marsa sama saya pasti ikut sama Jazila. Ya? Tapi kalau Jazila ini jarang, Cak, karena dia kan mau UNAS. Oh, UNAS ya? Iya, masih kelas 3. Jadi kelas yang 3, saya ikut saya sama Marsa. Marsa aja ya? Iya, kayak gitu, Cak. Ya, tentunya memang untuk anak-anak muda khususnya kota Surabaya, anak seperti Hubert King, sebenarnya dulu waktu kecil cita-citanya dari apa sih? Saya cita-cita dulu pertama Ustadz, ya. Ustadz ya? Iya, serius SD ini saya Ustadz. Itu ya? Karena saya udah khatam Al-Quran dulu, SMP itu. SMP sudah khatam Al-Quran? Alhamdulillah sudah.
lulus SD menuju SMP lah. udah. Ya itu sudah. Jadi Jakarta, pertama itu emang pengen jadi Ustadz. Cita-cita pertama kali emang jadi ustadz. Kenapa kok cita-citanya awal jadi ustadz? Karena mungkin udah dari SD SMP kan lebih banyak untuk mengaji gitu ya. Sekolahnya ya? Iya. Sekolah Islam ya? Sekolah Islam gitu kan. Jadi kayak ya udahlah kenapa nggak coba jadi ustadz gitu ya. Cuman nggak tahu ya, semakin kesini kayak masih nggak tahu cita-cita mungkin apa gitu ya. Mungkin yang paling mendalam sih pokoknya cita-citaku bisa membahagiakan orang tua gitu. Gitu ya. Nah, kayak gitu aja sih, Cak. Kalau jadi ustadz udah pernah ikut lomba? Belum. Oh, belum pernah. Belum pernah ya. Cuman dulu di Saim itu pernah saya ini khotbah. Oh, pernah khotbah? Pernah khotbah. Di masjid yang dalam itu? Iya, masjid yang dalam itu. Apa? Khotbah dulu itu Jumatan? iya, khotbah Jumatan. Oh, Jumatan ya? Dulu itu khotbah Jumatannya di Saim itu murid-murid sendiri, Cak. Oh iya, pernah. Jadi kayak seminggu sekali misal cutting saya terus saya jadi ya udah bergantian di daftar. Iya, ada daftarnya sendiri gitu. Jumat besok siapa yang khotbah gitu. Kadang kalau nggak ada ya ustadznya sendiri. Oh gitu ya? Iya, kan manggilnya ustadz sama ustadzah. Iya, ustadz. Kayak gitu. Anak saya dulu di situ sama di TK. Iya. Sekarang ini pandemi kan sudah mulai turun ya? Iya, alhamdulillah. Dan Ubed juga banyak kegiatan, apalagi di event-event rencananya. Event apa rencana untuk kedepannya? Kalau saya sendiri sih biasanya lebih banyak ngisi acara, Cak. Ngisi acara? Pengisi acara. MC? DJ. Oh, DJ ya? Iya, DJ sama MC. DJ sama MC. Biasanya di openingnya coffee shop teman-teman saya, terus di PNC gitu, terus mungkin di tempat-tempat bar-bar gitu, Cak, kayak gitu. Cuman sekarang tuh teman-teman lagi pengen mengadakan event-event seperti pameran gitu, Cak. Nah itu untuk standarisasinya gimana ya, Cak ya? Ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mengadakan event apa saja, tentunya juga harus melalui satu prosedur. Prosedurnya harus pengajuan izin ke Satgas Covid yang ada di pemerintah Kota Surabaya, supaya di-asesmen dulu tempatnya di mana, lokasinya di mana, pengunjungnya berapa, dan kira-kira nanti apa itu sudah memenuhi status standar protokol kesehatan atau tidak. Maka Satgas Covid kalau sudah memenuhi satu standar kegiatan mengeluarkan, diizinkan untuk asesmennya ACC. Tapi juga izin keramaian, izin tempat hiburannya ini juga ke kepolisian, supaya ada kepolisian dan Satgas Covid ini benar-benar clear untuk bisa mengadakan suatu kegiatan yang kiranya jelas-jelas nanti memenuhi protokol kesehatan. Nanti nggak susah kok. Olahraga pun, gedung-gedung olahraga, tempat-tempat sarana olahraga sudah mulai dibuka, juga sudah melalui asesmen Satgas Covid, dan semua akan bisa dilaksanakan. Kita beberapa hari kemarin juga mengadakan kegiatan, baik yang di Jalan Tunjungan, di Grand City, itu juga sudah memenuhi satu protokol kesehatan dan memenuhi izin asesmen yang ada di Satgas Covid-19. Jadi anak-anak tidak usah khawatir, pemerintah kota juga tidak akan mempersulit. Yang penting izin-izinnya memenuhi suatu persyaratan yang ada. Siap. Ini sampaikan kepada anak-anak, dan Ubed tentunya anak muda yang mempunyai multitalenta. Pesan-pesannya untuk anak-anak muda Surabaya. Pesan-pesan untuk anak muda sekarang mungkin lebih enjoy aja gitu kan, terus lebih menikmati di milenialnya sekarang gitu kan, jadi nggak usah yang terlalu menggebu-gebu atau terlalu powering banget gitu, Cak. Biasanya saya lihat kan teman-teman saya yang terlalu powering, semangat, akhirnya di tengah jalan dia nggak tahu mau ngapain gitu kan. Jadi mending kita maksudnya jangan terlalu santai, mending kita lari kecil aja dulu sambil melihat situasi kondisi nanti kedepannya mau gimana gitu, Cak. Ini Jalan Tunjungan kan udah dibuka. Iya. Jadi melaku yang tunjungan. Pendapatnya gimana tentang Jalan Tunjungan? Kalau Jalan Tunjungan sih pendapatku semakin banyak kafe-kafe dan tempat makan minum sih makin bagus ya. Makin bagus ya. Makin keren sekarang. Makin keren. Cuman ya semakin macet mungkin ya. Enggak, sudah diatur. Sudah diatur juga aja. Bekerja sama dengan Satlantas. Siap. Dan tempat-tempat parkir juga sudah disediakan. Dia aman ya. Supaya memang jalan-jalannya itu benar-benar dinikmati sama pejalan kaki. Pejalan kaki, benar. Dan
makanan, orang penjual makanan kafe dan di sekitarnya juga mereka bisa menikmati, di mana orang yang mau masuk memilih tempat mau untuk nongkrong itu sudah banyak di sana. Iya, bebas Bebas di sana. Banyak, benar. Ini yang tentunya kita support betul. Dan untuk teman-teman yang lainnya yang mempunyai jiwa seni, mungkin mereka juga bisa main musik di sana. Iya, mungkin ada tempat-tempat di trotoar-trotoar yang penting tidak mengganggu pejalan kaki. Yang terakhir, Ubed, siap. Pendapat untuk pemerintah Kota Surabaya. Pendapat untuk pemerintah Kota Surabaya. Untuk pemerintah Kota Surabaya apa ya, Cak? Ya mungkin aku ini sih, Cak, mau tanya sih. Iya. Mau tanya untuk kafe-kafe ini sebenarnya boleh tutup jam berapa ya, Cak ya? Karena gini, Cak, kemarin tuh teman-teman saya tuh banyak yang tanya ke saya, Iya. ketika kafe ini buka mungkin jam 11 siang gitu Siang, ya. iya. Itu tutupnya jam 10. Jam 10. Tapi ketika kafe ini bukanya jam 1 atau mungkin sore, dia bakal tutupnya lebih lama. Nah, itu gimana, Cak ya? Maksudnya emang sesuai jam gitu atau mereka udah boleh sampai bener-bener malam jam 11 atau gimana gitu? Jadi mungkin kalau Sabtu malam Minggu atau Minggu mungkin agak malam. Agak malam. Jam 11 ya, jam 11 atau jam 12 itu ya. Itu Jumat Sabtu Minggu apa Sabtu Minggu aja, Cak? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Tapi kalau hari biasa buka jam 10 atau pagi lah. Tapi kalau kafe bukanya mesti jam 11 rata-rata ya. Iya, jam 11 atau iya. Nah, itu tutupnya ya kalau hari biasa ya jam 10 lah. Benar. Jam 10. Itu yang ini masih krusial banget gitu ya. Iya, jam itu ya. Jamnya. Tapi enggak lah, sudah sekarang kita benar-benar bisa membantu pemerintah kota untuk bisa menjaga protokol kesehatan ini supaya nantinya para orang-orang pebisnis dan pengusaha benar-benar hidup dan ekonominya meningkat, kita akan bantu sepenuhnya. Yang penting ojo sampai tidak mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan dijaga, insya Allah semua apa yang sudah dilaksanakan akan bisa berjalan dengan baik. Pemerintah kota tidak akan bikin ribet dan akan membantu sepenuhnya. Niat kita untuk membantu para pengusaha, para orang-orang yang kemarin kena pandemi ekonominya turun, untuk kita tingkatkan karena mereka sudah benar-benar menggeliatkan perekonomian di Kota Surabaya. Kawan-kawan dan teman-teman yang ada di para pengusaha, para pembisnis atau teman-teman seniman, ojo lali rek melakukan yang jalan tunjungan. Dan mari kita hidupkan jalan tunjungan itu sebagai destinasi wisata kuliner, wisata seniman, atau mungkin mengenang romansa pada saat dulu-dulu kala yang mana terkenal dengan rek ayo rek melaku yang tunjungan. Sampai ketemu lagi di Jagongan karo cacake arek Surabaya. Ayo rek Jagongan karo Caci. Ini kita podcast sebelumnya kita sarapan pagi dengan dapur SS. Ini anak ini nasi kuningnya produk UMKM di daerah Bugis. Nah, kita coba dikit untuk makan paginya. Ini ada nasi kuning, ada tempe goreng, nah, telur. Ada apa timun? Mantap. Jangan lupa dapur SS produk UMKM wilayah Bugis. Bisa pesen di nomor telepon atau di Instagram bawah ini. Oke, pagi ini saya setelah podcast bersama Caci mendapatkan makanan dari dapur SS Kalis. Nah, ini UMKM juga di Surabaya yang paling enak. Dan mungkin saya coba dulu ya guys, ini makanannya. Nasi kuning nih, pagi-pagi kalau makan nasi kuning tuh biasanya vibes-nya dapat gitu guys ya. Jadi kalian wajib lah untuk pagi-pagi makan nasi kuning. Nah, ini nasi kuning kayak gini guys ya. Terus ini banyak menunya, lauknya. Jadi ayam, mie, telur, tempe juga ada sambalnya juga guys. Duluan kalian cobain guys, mantap. Wah, enak pokoknya.
baru. Oke. Surabaya